Anda kembali di Dua Sisi. Saya ingin melanjutkan terakhir untuk Pak Edi Junaidi sebelum menutup bersama kami di sini. Pak Edi, tadi dikatakan pihak Alexis sudah menerima keputusan dan surat dari Pemprov DKI dan ada rencana audiensi. Kapan akan dilakukan kira-kira Pak Edi? Dalam waktu dekat, Asosiasi Pengusaha Hiburan di Jakarta juga tadi sudah menyampaikan permohonan untuk ketemu langsung dengan Pak Gubernur, dan Pak Gubernur juga sudah akan mengagendakan. Jadi memang kita ingin fokus kepada upaya-upaya konstruktif. Mari kita jadikan momentum ini untuk perbaikan Jakarta menjadi lebih baik dari industri pariwisata yang kompleks terhadap aturan. Jadi poinnya ialah bahwa setiap warga negara punya kesempatan untuk berusaha sepanjang memang mengikuti aturan yang berlaku. Berarti kalau, saya kira itu. Kalau ada kekhawatiran nanti investasi jadi orang takut berinvestasi karena merasa tidak aman, tidak terjamin, tidak benar itu ya? Sampai dengan saat ini investasi masuk di Jakarta itu sudah hampir 70 triliun ya. Bahkan hari ini dirilis oleh Bank Dunia, peringkat Ease of Doing Business Indonesia naik, starting bisnis Jakarta pun naik 23 peringkat dalam 2 tahun terakhir. Saya kira ini merupakan tren yang baik untuk Jakarta dan tidak perlu ada kekhawatiran terhadap dunia usaha. Oke. Ini mungkin informasi yang perlu kita ketahui bersama. Baik. Terima kasih Pak Edi Junaidi, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu DKI Jakarta. Selamat malam. Oke, itu penjelasannya. Jadi tidak benar itu kalau mengkhawatirkan untuk investasi. Nah, kalau dikatakan Bang Ruhut tadi, jangan menggunakan kekuasaan sebagai power. Dikit-dikit, Pak. Jadi gini, kalau dari sisi hukum sudah saya sampaikan tadi, benar atau salah, saya pikir susah sekali dicari celah salahnya, ya kan? Tapi dari segi mungkin administrasi pemerintahan mungkin kurang sempurna. Menurut saya memang kita semua, termasuk saya walaupun pendukung Pak Anies ya kan, bisa memberikan kritikan yang support kepada beliau ya kan, untuk memperbaiki kinerjanya yang baru 2 minggu ini. Kita juga kan ini pemerintahan 5 tahun ya, yang sudah berkuasa 3 tahun aja kan masih perlu kita kasih kritikan yang membangun, apalagi yang baru 2 minggu ya, baru berapa hari lah, sehingga memang benar atau salah nggak selalu paralel dengan sempurna dalam konteks administrasi atau tidak ya, dalam pemerintahan nggak selalu paralel gitu. Tapi setidaknya ini nggak salah gitu loh. Oke. Ya setidaknya soal surat bahwa keputusan tata usaha negara itu bukan yang beredar di WhatsApp itu, tapi keputusan pemerintah Provinsi DKI untuk tidak memperpanjang yang dijelaskan dengan surat salah satunya, dengan beberapa preskonnya Pak Anies dan sebagainya. Itu 2 hal yang berbeda yang memang bagaimana tadi menanggapi bahwa jangan menggunakan kekuasaan dong untuk power tadi Bang Ruhut bilang. Ya kekuasaannya sudah dimandatkan negara kan boleh. Cuma menurut arogan yang itu yang nggak ada. Boleh dong pakai kekuasaan. Sudah dimandatkan penuh. Justru saya juga akan bertanya buat teman-teman yang mempersoalkan penutupan ini kan janji yang sudah ditepati. Ya kan? Malah sebelum dilantik jam 4 sore itu Anies sudah ditagih di Monas. Bersebelahan. Sudah ditagih demonstrasi di depan istana untuk menutup Alexis. Belum dilantik. Ketika itulah teman-teman wartawan ditanya, jangan mendesak saya, itu sudah rencana. Waktu itu, jangan desak, itu sudah rencana. Saya kira dan sekarang sudah dibuktikan. Jangan diklaim bahwa penutupan Alexis ini hanya sebagian pihak yang suka. Betul, kita semua gitu. Jangan itu. Ya, gitu. betul. Ya kan? Kita mempermasalahkan prosedurnya. Ya, yang secara administrasi ternyata ada hal-hal yang perlu diperbaiki. Itulah sebabnya di awal saya katakan terburu-buru, tergesa-gesa. Gitu loh. Tapi Pak sampai Bestari sekarang setuju kita nggak melihat. Pak Bestari setuju kan? Oke, hal seperti ini terjadi di case Alexis. Bagaimana kalau nanti di UKM, Pak? Dengan ketergesa-gesaan gubernur hanya ingin kemudian supaya janji kampanye terwujud, tapi kemudian terjadi hal lain. Oke, Bang, tapi disebutkan punya bukti dan fakta yang kuat. Makanya itu, ya, bukti itu kan begini. Tetap nggak ada yang salah, bukti gitu. itu kalau dibuka di pengadilan, bukan di sini gitu. Apa betul itu tempat itu di sana? Apa bukan dipalsukan oleh pihak lain? Kan itu kan harus ditelisik benar gitu loh.